Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 536. Tang Yi tetap berjalan santai, dia tidak menganggap kata-kata orang-orang di auditorium. Dan di auditorium, orang-orang menjadi lebih dan lebih marah ketika melihat Tang Yi mengabaikan omelan mereka. Bocah ini sangat gila. Orang-orang merasa diabaikan oleh bocah laki-laki berusia 15 tahun, para penonton menganggapnya sebagai provokasi kepada mereka. Di auditorium, banyak pasang mata yang marah melotot ke arah Tang Yi, seolah ingin membuat Tang Yi pingsan. Jika mata bisa membunuh orang, maka Tang Yi akan terbunuh oleh penonton yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli seberapa marah orang-orang ini, mereka tidak bisa melakukan apapun selain memelototi dan memarahi. Bagaimanapun, di sini adalah Tian Wutai, milik Sifu dan wilayah 26 keluarga, meskipun semua orang sangat marah dan sangat tidak puas, tetapi mereka harus tetap menahannya. Dan sisi lainnya, Tuan Hao, yang sedang duduk di kursi tunggu di dekat tempat pameran, dia melihat Tang Yi langsung pergi ke tempat penempaan. Dia tertegun sejenak, kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu yang lucu, dan tiba-tiba bibirnya menampilkan senyuman. Sedikit melirik Master Fang di atas panggung penempaan, Master Hao menunjukkan ekspresi lucu, dia tidak berbicara, hanya menatap stasiun penempaan, ingin melihat bagaimana tanggapan Master Fang. Dalam pandangan Tuan Hao, jika Tuan Fang tidak mampu mengatasinya dengan baik, jika pemuda itu naik ke atas panggung, maka masalah ini pasti akan menjadi bahan tertawaan untuk sesi penempaan. Di meja tempa, Master Fang baru saja memilih tungku dan sedang bersiap untuk menempanya. Namun, pada saat ini, dia melihat seorang pemuda berjalan perlahan menuju panggung penempaan. Tampaknya dia ingin pergi untuk menempa. Melihat pria muda ini datang lurus, Tuan Fang mengerutkan kening, dan wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bahwa dia sudah memulai duluan, tetapi masih ada orang yang berani naik ke panggung untuk menantang otoritasnya. Apapun masalahnya, ia adalah tokoh besar, dengan kepala dan wajah, reputasi terkenal, bagaimana bisa bocah laki-laki berusia 15 atau 6 tahun berada di panggung yang sama dengannya. Penampilannya sedikit lebih rendah daripada Master Hao. Alasan mengapa dia tidak naik ke panggung untuk menempa sebelumnya adalah karena di atas panggung memiliki dua junior yang menempa. Oleh karena itu, Tuan Fang tidak naik sampai dua junior-junior menyerah dalam penempaan, dan dia bisa datang ke panggung penempaan lagi, tanpa harus menanggung ejekan, bersaing dengan junior. Namun, pada saat ini, malah ada seorang anak lelaki muncul tanpa mengetahui aturan, dan menantang otoritasnya. Berpikir sejenak, Tuan Fang menghentikan gerakan di tangannya dan memeluk tangannya, hanya menunggu pemuda itu. Dia ingin melihat apakah pemuda ini benar-benar berani dan benar-benar ingin menantang otoritasnya. Setelah beberapa saat, Tang Yi datang ke atas panggung penempaan. Sesudah datang ke panggung penempaan, Tang Yi berkata kepada Wu Siking, penanggung jawab Tian Wutai. Orang dewasa ini, saya ingin mendaftar untuk uji penempaan waktu berikutnya, tidak tahu apakah saya bisa naik ke panggung dan melakukan penempaan. Wen Yan, penanggung jawab Wu Siking sedikit melirik Tang Yi, dan melihat Tang Yi baru berusia 15 atau 6 tahun, dan tiba-tiba pandangan keraguan muncul di matanya. Story continues below. Melihat usia Tang Yi, yang muda. Dan biasanya pada usia yang begitu muda, Tuan Wu takut, Tang Yi akan seperti dua adik lelaki sebelumnya, dia akan menyerah di saat setengah dari penempaan, dan itu juga sia-sia. Selain itu, terlalu dini untuk naik ke atas panggung. Tuan Fang baru saja naik ke atas panggung. Dan remaja ini akan segera naik juga. Jika remaja itu diizinkan naik ke atas, bukankah itu berarti dia akan bersaing dengan Master Fang? Wuxi melirik sedikit ke arah Tuan Fang, dan seperti yang diharapkan,
Tuan Fang benar-benar tampak seolah-olah tidak puas, wajahnya cemberut dan kesuraman, jelas dia sangat marah. Meskipun Wu Xiqing tidak berpikir Tang Yi akan bisa menempa, dia akan memukul wajah Tuan Fang. Namun, Tian Wutai tidak memiliki aturan yang mengatakan, bahwa orang yang tidak pandai menempa, mereka tidak bisa naik ke atas panggung. Bagaimana jika seseorang mengatakan itu tidak adil? Karena itu, ia masih harus menyetujui permintaan Tang Yi untuk menempa di atas panggung. Namun, tepat ketika Wu Xiqing hendak menjanjikan Tang Yi untuk membiarkan Tang Yi naik ke atas panggung, Wu Xiqing belum berbicara, tetapi Master Fang di panggung penempaan berbicara kepada Tang Yi terlebih dahulu. Seseorang ke sini untuk menempa di saat ini. Mengapa kalian junior datang untuk menempa dan bersaing bersama saya? Tidak, saya tidak setuju dengan Anda. Tuan Fang langsung menolak. Setelah mendengar ini, Tang Yi menatap Tuan Fang sedikit dan berkata, Anda di sini untuk menempa, mengapa saya tidak bisa naik dan menempa, apa aturannya? Ini adalah aturan dari kelas penyulingan kami, aturan antara penempaan tingkat master kami. Aku adalah penempa master, dan kamu adalah sesuatu, kamu adalah kepala hantu kecil tanpa rambut, mengapa kamu harus berada di panggung yang sama denganku? Mengapa kamu harus diperbolehkan menempa di atas panggung yang sama dengan seorang master penempa? Bukankah ini hanya penghinaan untuk para master seperti saya? Harus dikatakan bahwa Tuan Fang sangat langsung. Mulutnya kotor, dia tanpa basa-basi merendahkan Tang Yi. Chapter 537. Tang Yiwen berkata dengan mencibir dan langsung membalas. Siapa kamu, dan mengapa aku tidak bisa naik ke panggung ketika kamu berada di sana? Selain itu, kamu mengatakan diriku adalah seorang junior. Oh, apa yang terjadi pada junior? Apakah itu seni bela diri atau kidao? Selalu mereka semua adalah orang-orang yang cakap. Kekuatan tidak dibagi berdasarkan usia, bukan siapa yang lebih tua, siapa yang senior, tetapi siapa yang cakap, siapa yang senior. Saya pikir Anda hanya biasa saja, tetapi Anda berani panggil saya junior. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya. Kamu benar-benar memarahiku, kamu junior benar-benar tidak tahu ketinggian langit, apakah kamu tahu siapa aku? Aku, Fang Qingtian telah mencapai penempaan tingkat master, dan siapa kamu? Siapa yang mengenalmu? Beraninya kamu mengatakan bahwa yang memiliki kemampuan terbaik adalah pendahulunya. Apakah kamu pikir kemampuanmu lebih baik daripada aku? Tuan Fang berkata dengan marah. Melihat Master Fang marah, salah satu penonton berteriak. Kenapa, bocah liar bisa datang ke sini, bahkan jika Anda tidak memahami aturan, ketika Anda dimarahi, Anda harus sadar diri lalu turun, tetapi, Anda masih berani mengatakan bahwa siapa yang mampu dan siapa yang senior. Apakah Anda berpikir bahwa tingkat penempaanmu bahkan lebih baik daripada Tuan Fang? Tuan Fang adalah karakter tingkat master, keledai kecil yang berusia 15 tahun dan bahkan belum memiliki rambut, beraninya, berbicara kembali kepada Master Fang. Benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Cepatlah, keluar bocah liar, apa yang salah dengan itu, bisakah kamu lebih kuat dari Master Fang? Penonton lain juga mulai berteriak. Ya, aku benar-benar tidak tahan lagi. Baru saja aku ingin memarahinya, bocah liar ini apakah dia tidak mengerti bahasa manusia? Kami semua mengatakan bahwa Tuan Fang ada di atas panggung dan kami memintanya untuk mundur dengan cepat. Dia tidak mundur, tetapi malah sekarang berani berbicara kembali dengan Tuan Fang. Ketika dia keluar dari sini, jika saya tidak memukulinya sampai menjadi kepala babi, maka, saya tidak memiliki nama keluarga Mao. Saudaraku, apa nama keluargamu Mao? Dan di tingkat berapa kamu sekarang? Lao Zi, di tingkat Raja Perang. Wow, saudara Mao sangat kuat, lalu tambahkan satu padaku. Aku juga Raja Perang, dan aku benci mulut gatal anak itu, aku ingin memukulinya. Aku ingin bergabung,
aku juga ingin bergabung. Aku juga seorang pejuang perang, dan aku juga ingin mengalahkan anak itu. Jika kemarahan ini tidak terlampiaskan, aku khawatir aku tidak bisa tidur di malam hari. Aku adalah roh perang, dan aku ingin mengalahkan anak itu juga. Aku divisi perang, dan aku. Wow, begitu banyak tuan kita akan memukulinya. Ketika anak itu keluar dari Tian Wutai, dia pasti tidak akan bisa berjalan di sekitar. Oke, kalau begitu kita semua menunggu anak itu meninggalkan Tian Wutai dan memberinya pelajaran yang sulit. Di auditorium, semua orang marah ketika mereka mendengar kata-kata Tang Yi. Sebelumnya, mereka sudah marah karena Tang Yi naik panggung tanpa mengindahkan aturan. Pada saat ini, Tang Yi benar-benar berani berbicara kembali kepada Tuan Fang yang merupakan ahli menempa, tiba-tiba lebih banyak orang yang sangat marah. Pada saat ini, mereka melihat seorang master yang merupakan idola mereka, dimarahi oleh anak laki-laki liar di depan mereka. Aneh bahwa penggemar penempaan ini tidak marah. Jika bukan sedang berada di Tian Wutai, mungkin para penonton yang marah ini, mereka akan datang ke panggung untuk memukuli Tang Yi dengan keras. Oleh karena itu, para penonton yang marah ini mulai membahas bagaimana cara mengalahkan Tang Yi setelah dia pergi dari sini. Ketika berbicara tentang memukul orang, para penonton ini menjadi bersemangat. Ada banyak cara dan banyak cara untuk berseru, itu benar-benar berbahaya. Terlebih lagi, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan yang satu memiliki lebih banyak cara. Penonton sepertinya kecanduan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat juga mereka. Dan ada semakin banyak orang yang bergabung dengan jajaran mengalahkan Tang Yi, dan sebagian besar orang yang hadir ikut serta dalam irama tersebut. Tang Yi di sisi lain, hanya mengabaikannya. Meskipun ia memiliki telinga yang sangat baik, ia mendengarkan kata-kata para penonton ini, tetapi ia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Lagi pula, apakah itu, roh perang atau raja perang, itu tidak berarti apa-apa baginya. Melihat sekitar yang marah, Master Fang berkata lagi. Kenapa kamu tidak berbicara? Kamu mengatakan bahwa siapapun yang memiliki kemampuan terbaik adalah pendahulunya. Tidakkah kamu pikir kemampuanmu lebih baik dari aku? Haha, nak, aku bilang, aku pandai besi tingkat master, dan siapa Anda? Bahkan rambutmu belum tumbuh, berani berbicara, bahwa Anda lebih baik dari saya. Apakah kamu melihat orang yang percaya kata-kata Anda? Kamu bertanya pada semua orang, apakah ini konyol? Siapapun yang mendengar ini menganggapnya sebagai lelucon. Hahaha. Hahaha. Penonton juga tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Fang, dan mereka semua mengangkat ibu jari mereka ke Tang Yi dan kemudian membaliknya ke bawah. Tang Yi tidak marah, dan masih berkata dengan santai. Aku lebih kuat darimu. Tuan Fang tersenyum dengan marah, dan menghina. Apakah kamu lebih kuat dariku? Kamu tidak takut angin menyapu lidahmu? Siapa yang membuatmu berbicara besar? Saya belum pernah mendengar nama besar Anda, tapi aku takut Anda adalah orang tanpa nama dan tidak kompeten. Tang Yi balas berteriak. Tidak dikenal. Tidak kompeten. Tuan Fang terkejut sesaat ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan ini tentang dia, dan kemudian berkata. Apakah Anda tahu karya yang dibuat oleh orang tua ini? Tidak. Saya tahu keahlian Anda, tentu saja, saya telah melihat karya-karya yang telah Anda sempurnakan. Nah, tidakkah Anda memiliki karya-karya Anda di sana? Tang Yi menunjuk ke grid kedua dari tempat etalase penilaian. Di dalam kotak ada perisai yang disempurnakan oleh Tuan Fang. Nah, sekarang Anda tahu pekerjaan dan keterampilan saya, berani mengatakan bahwa saya tidak dikenal. Anda berani mengatakan bahwa saya tidak kompeten. Tuan Fang berkata dengan marah. Tang Yimeng membalasnya dengan santai, dia berkata. Oh, master penempaan, tetapi hanya bisa memalsukan pekerjaan di tingkat yang lebih rendah, jika bukan, tidak kompeten.
Lalu apa itu namanya? Perisai itu hanya sampah. Kamu. Bagus. Sebenarnya berkata aku sia-sia, bagus, lalu mari kita lihat siapa sampahnya. Ayo. Datang dan biarkan aku melihat kemampuanmu. Biarkan aku melihat betapa mengagumkannya kamu. Orang tua itu tidak akan mempercayainya. Seorang anak kecil berusia 15 atau 16 tahun berani menjadi begitu merajalela. Guru Fang ingin melihat, apa keterampilan seorang bocah lelaki berusia 15 atau 6 tahun yang begitu sombong. Jika Anda memiliki beberapa keterampilan, tidak apa-apa, jika Anda tidak memiliki keterampilan. Ada sedikit kabut merah di mata Tuan Fang. Jika dia tidak memiliki keterampilan, dia harus membuat pemuda ini berjalan berkeliling tanpa penundaan. Apakah Tuan, begitu mudah diprovokasi? Oh, tentu saja aku ingin pergi, dan aku tidak hanya harus pergi, aku juga ingin menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya dari penempaan itu. Kata Tang Yi dengan percaya diri. Chapter 538. Bagus, biarkan aku melihat apa yang kamu sebut penempaan nyata. Kamu datang. Haha. Tuan Fang tersenyum dengan marah, nyala api membakar hatinya. Setelah mendengar ini, Tang Yi tersenyum tenang dan mengabaikan provokasi Tuan Fang, tetapi dia menoleh ke arah Wu Siking, orang yang bertanggung jawab atas Tian Wutai, dan bertanya. Tuan ini, dapatkah saya naik ke panggung untuk menempa? Tentu saja, selama kamu memiliki kemampuan, semua orang bisa naik ke panggung untuk menempa. Wu Si mengangguk pelan. Awalnya, Wu Siking tidak berniat menghentikan Tang Yi. Lagi pula, semua orang itu sama. Selama dia tidak takut ditertawakan oleh orang lain, naiklah ke atas panggung. Hanya karena Tuan Fang, Wu Siking tidak berbicara untuk sementara waktu. Ini baik. Setelah mendapat izin, Tang Yi perlahan berjalan ke tungku penempaan, dan kemudian memilih kompor. Namun, kompor ini tidak biasa, hanya di sebelah kompor yang dipilih oleh Master Fang. Melihat Tang Yi benar-benar memilih kompor di sebelah Tuan Fang, penonton di auditorium tiba-tiba menjadi marah lagi, dengan suara kasar dan ejekan menghina. Seluruh auditorium dipenuhi dengan suara seperti itu, dibandingkan dengan sebelumnya bahkan saat ini menjadi lebih-lebih ganas. Semua orang berpikir bahwa pilihan Tang Yi adalah deklarasi perang terbuka untuk menantang Tuan Fang dan membandingkannya dengan Tuan Fang. Di mata semua orang, seorang bocah lelaki berusia 15 atau 16 tahun tampaknya tidak memiliki keterampilan apapun. Junior yang tidak dikenal seperti itu dapat berada di atas panggung bersama Tuan Fang. Ini sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Tetapi untuk membandingkan dengan Tuan Fang, ini tidak tahu malu, wajahnya sangat tebal, dan semua orang menjadi lebih marah. Di sisi lain, Tuan Fang melihat Tang Yi memilih tungku di samping, dan dia juga sedikit terpana untuk sesaat, kemudian matanya menyala, dia merasa lebih dan lebih diprovokasi oleh Tang Yi. Namun, dia tidak menghentikan Tang Yi dari membuat pilihan seperti itu. Lagi pula, semua orang sudah berada di atas panggung, dan kemudian untuk memblokir pilihan tungku, itu tidak masuk akal sama sekali. Guru Fang merasa bahwa sejak anak liar ini membandingkan, lalu bandingkan saja dengan dia, biarkan dia kehilangan, dan membungkam mulutnya, itu juga, biarkan dia tahu siapa itu Master Fang. Di sisi lain, Tang Yi mengabaikan penghinaan dan omelan penonton. Setelah memilih tungku, dia tenang dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam sistem. Dia akan memeriksa subprofesional ini dalam sistem keterampilan menempa, dan kemudian mulai menempa. Tang Yi memilih tungku dan memilih untuk menempa di sebelah Tuan Fang. Bahkan, dia juga sengaja melakukannya. Dia ingin menempa di sebelah Tuan Fang, sehingga Tuan Fang bisa melihat apa sebenarnya penempaan itu. Dalam pandangan Tang Yi, seorang master kecil penempaan hanya sombong di depannya, yang memiliki sistem God of War. Dia benar-benar tidak tahu ketinggian langit.
Setelah berpikir sebentar, kesadaran Tang Yi dengan cepat tenggelam, memasuki sistem, dia dengan cermat memeriksa keterampilan subprofesional dalam antarmuka sistem. Pada saat ini, para penonton melihat Tang Yi membeku, mereka mulai mencibir dengan jijik. Mereka pikir Tang Yi harus takut konyol pada saat ini, dia tidak akan menempa, karena dia tidak tahu bagaimana memulainya, jadi dia terpana, membeku di tempat. Dan Tuan Fang, ketika dia melihat Tang Yi membeku, dia hanya mencibir dan mulai proses menempa. Dia mengeluarkan beberapa benda, logam hitam berukuran kepalan, kristal seukuran ibu jari, bola mata hitam seperti bola, dan menyebarkan material tempa. Di Tian Hutai, mereka yang ingin menempa, perlu menyiapkan bahan sendiri, jadi Tuan Fang hanya mengeluarkan bahannya sendiri dari ring penyimpanannya. Untuk bisa membungkam Tang Yi, Tuan Fang menggunakan material terbaiknya. Secara umum, bahan tempa yang diproduksi oleh Master Fang sangat mahal dan sangat langka, mereka adalah bahan terbaik dalam bahan penempaan. Tuan Fang, dia sangat ingin menang kali ini. Tentu saja, dia tak menganggap Tang Yi di matanya, tetapi dia ingin menang dari Master Hao, dan apa yang dia ingin menangkan adalah perhiasan yang kelas menengahnya hampir mencapai tingkat teratas. Chapter 539. Kali ini Master Fang mengeluarkan begitu banyak bahan berkualitas tinggi, dia perlu untuk menempa perisai tangan dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang disebut perisai tangan sebenarnya adalah perisai kecil yang dilengkapi di bagian belakang tangan. Ini tentang sedikit lebih besar dari telapak tangan. Perisai seperti itu dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Ini sangat ringan dan fleksibel, itu sangat praktis. Perisai seperti itu hanya memiliki sedikit efek jika levelnya tidak tinggi dan pertahanannya tidak cukup. Sangat mudah bagi orang untuk menerobos pertahanan dan melukai diri mereka sendiri, tetapi jika ia mencapai level tanah, bahkan kelas atas tanah, maka pertahanannya ini luar biasa, dan kepraktisan dapat digandakan. Adapun Tang Yi. Sebenarnya, Tuan Fang benar-benar tidak mempertimbangkannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan Tuan Hao, bukan bocah 15 tahun. Setelah mengambil besi hitam milenium, Master Fang pertama kali menggunakan metode khusus dan nyala api khusus untuk melelehkan besi hitam milenium, dan kemudian menuangkannya ke cetakan pelindung yang sudah dibuat, dan kemudian mencampurnya dengan besi cair dan berbagai bahan. Setelah besi bercampur dengan berbagai bahan selama ribuan tahun, besi tempa dan dipadatkan, cetakan dihilangkan, dan kemudian Master Fang memperoleh prototipe perisai. Setelah mendapatkan prototipe perisai, Master Fang memulai langkah kedua. Langkah ini sangat kritis dan sangat penting. Apakah dia bisa mendapatkan embrio yang baik, itu tergantung pada apakah langkah pemukulan ini dilakukan dengan baik. Tentu saja, itu juga tergantung pada pengalaman dan kekuatan pandai besi. Setelah Tuan Fang memegang palu di tangannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan kemudian dia memalu prototipe perisai. Dang, dang, dang dang. Suara renyah terdengar, benturan dari prototipe perisai dan palu menghasilkan percikan api. Bagi para penonton, ini adalah pemandangan yang indah, pemandangan yang memukau mereka. Satu demi satu pukulan palu jatuh ke prototipe perisai, gerakannya cukup koheren dan memiliki rasa kekuatan. Dengan cara ini, Tuan Fang memegang palu godam dan mulai mengangkat ke atas, memukul lagi dan lagi. Selama seluruh proses, dia tidak merasakan kesulitan, tetapi sebaliknya sangat santai dan sangat terampil. Tuan adalah Tuan, dan penempaan itu tidak biasa, yang terlalu hebat. Pukulan yang koheren setelah itu, bunyi pukulan palu yang kencang dan teratur hanyalah seni, ini adalah seni menempa. Ya, penempaan Master Fang adalah seni, dan melihatnya menempa hanyalah kenikmatan, dan dua adik laki-laki sebelumnya, apa yang disebut penempaan mereka, mereka tidak mahir sama sekali, melihatnya, saya menjadi mengantuk. Meskipun detak Master Fang diulang, tapi sepertinya aku tidak merasa bosan, malah aku bersemangat dan lebih bersemangat.
Dan aku masih merasakan bahwa sudut palu dan momen jatuh, itu tampak cantik. Sungguh konyol bahwa pada tingkat Master Fang ini, masih ada orang yang ingin berada di atas panggung bersama Master Fang, dan tidak melihat apakah mereka layak atau tidak. Dengan keterampilan penempaan yang indah dari Master Fang, remaja itu, pasti tidak akan berani menempa, dan akan menjadi bahan tertawaan. Oh, jika kamu tidak bilang, aku harus melupakannya. Masih ada orang lain di atas panggung. Kupikir tuannya sendirian. Bocah itu tidak punya rasa keberadaan. Tentu saja dia tidak memiliki rasa keberadaan. Remaja itu masih diam di tempat. Dia belum melakukan apapun, padahal sebelumnya dia sangat merajalela dan begitu sombong. Aku tidak tahu apakah itu akan menempa atau tidak. Kurasa dia benar-benar tidak memiliki keterampilan, jadi aku hanya ingin melewati kepura-puran dengan bermain-main. Melihat keterampilan penempaan guru Fang yang luar biasa, semua orang bersemangat dan memuji berulang kali. Sambil memuji guru Fang, mereka juga mulai merendahkan Tang Yi. Mereka berpikir bahwa Tang Yi sedikit tidak tahu tentang ketinggian langit. Seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun, benar-benar berani bersaing dengan Fang Master di panggung yang sama. Pada saat ini, Tuan Fang mendapatkan prototipe dan mulai membuat embrio. Tang Yi masih berdiri diam. Dan semua orang tidak bisa menahan rasa jijik ketika melihat penampilan Tang Yi. Di sisi lain, Tang Yi juga terbenam dalam antarmuka sistem. Faktanya, bukan karena dia tidak ingin mulai menempa sesegera mungkin, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tang Yi membuka antarmuka subprofesional dan memilih operasi pasca penempaan. Sebuah panel muncul di depan Tang Yi. Nama, tempa, level, menengah Forging Master, pengalaman, 0/0, petunjuk, menempel item di bawah level 60. Apakah Anda ingin mulai membangun peralatan sekarang? Sebuah prompt juga muncul di bagian bawah panel, menanyakan Tang Yi apakah dia ingin membangunnya. Namun, ketika Tang Yi memilih, ya, permintaan lain datang dari sistem. Ding. Pemain tidak memiliki cetak biru dan saat ini dan tidak dapat menggunakan penempaan. Tanyakan apakah Anda ingin membeli cetak biru. Chapter 540. Apakah Anda ingin membeli gambar cetak biru? Melihat pesan ini, Tang Yi membeku sejenak, dan kata, beli, tiba-tiba membuatnya tampak hitam. Kata ini berarti, saatnya untuk menghabiskan poin lagi. Tang Yi tidak berharap bahwa bahkan penempaan perlu menghabiskan nilai God of War. Tampaknya nilai God of War benar-benar maha kuasa. Dengan nilai God of War, Anda dapat melakukan apa saja. Tanpa nilai God of War, sangat tidak mungkin untuk bergerak. Tampaknya dia harus mencari waktu untuk mendapatkan nilai God of War yang lebih banyak, jika tidak, di mana dia bisa cukup. Setelah memilih untuk membeli gambar, Tang Yi langsung pergi ke toko sistem, dan sistem juga membantu Tang Yi melompat langsung ke antarmuka menggambar untuk barang-barang khusus. Tiba-tiba, di antarmuka sistem store, daftar ikon gambar yang mempesona muncul. Ada banyak gambar dan segalanya, yang memukau. Karena ada terlalu banyak gambar, dan ada terlalu banyak jenis, Tang Yi memikirkannya setelah melihat antarmuka menggambar, dan kemudian mengategorikannya pada antarmuka, lalu memilih antarmuka perhiasan kalung. Setelah klasifikasi, semua mata Tang Yi sekarang menjadi ikon gambar kalung. Ikon gambar ini, kecuali untuk nama gambar, harga, dan level, tidak ada informasi sama sekali. Sebagai contoh, gambar kalung peringkat pertama, gambar ini disebut gambar kalung bintang penembakan laut dalam, itu adalah kalung kelas bumi tingkat bawah, harga pembelian 100 poin God of War. Selain ketiga informasi ini, tidak ada apapun di antarmuka, dan gambar lainnya sama. Hanya dapat melihat tiga informasi seperti nama, level, dan harga, tetapi tidak dapat melihat hal lain. Untuk melihat informasi terperinci, harus mengklik ikon gambar.
Oleh karena itu, untuk lebih memahami gambar, dia mengklik ikon gambar kalung pertama, dan ingin melihat apa detail gambar yang agak biasa ini. Setelah Tang Yi memilih ikon gambar kalung bintang jatuh laut dalam, tiba-tiba, sebuah panel informasi muncul di depan Tang Yi. Menggambar nama. Kalung bintang penembakan laut dalam. Item level. Rendah. Harga pembelian. 100 menunjukkan nilai God of War. Detail. Berat. 0,4 kg. Atribut. Kekuatan pertahanan meningkat sebesar 1%, kecerdasan meningkat sebesar 100 poin, semangat meningkat sebesar 100 poin, dan resistensi mental meningkat sebesar 20 poin. Keterampilan tambahan. Cahaya laut dalam. Deep Sea Light. Level pertahanan adalah tingkat King of War, yang bisa memanggil lapisan tirai cahaya laut untuk mempertahankan diri. Kekuatan pertahanan setara dengan kekuatan Raja Perang Bintang 1. Petunjuk. Atribut di atas adalah nilai standar, dan item yang sebenarnya akan berubah sesuai dengan kualitas yang dibuat. Persyaratan material tempa. Permata laut dalam 0/1. Millennium Black Iron 0/100. Batu yang dipadatkan 0/160. Seal of Soul of Kolmar 0/1. Millennium Crystal 0/1. Persyaratan tingkat penempaan. Penempaan tingkat rendah. Tang Yi melihat informasi rinci dari kalung bintang penembakan di laut dalam ini. Harus dikatakan bahwa barang yang dibuat dari gambar, bahkan jika mereka hanya produk yang lebih rendah, kualitasnya jauh lebih baik daripada sistem toko dan bahkan produk yang lebih rendah dari dunia luar. Item yang dibuat oleh gambar tidak hanya menambah banyak atribut, tetapi juga memiliki keterampilan pertahanan, yang lebih baik daripada atribut peralatan pada Tang Yi. Dan, ada juga petunjuk di atas, mengatakan atribut apa yang akan berubah dengan kualitas ciptaan. Setelah perwakilan membuat item tingkat tinggi, atributnya mungkin akan lebih kuat. Atribut yang dibuat oleh gambar-gambarnya sangat bagus. Tapi, barang-barang yang dibuat dari gambar-gambar itu bagus, tetapi tampaknya tidak begitu mudah untuk membuatnya. Tang Yi melihat bahwa ada permintaan untuk menempa bahan di bawah panel. Anda masih membutuhkan bahan. Dan itu adalah materi yang belum pernah didengar Tang Yi Ting. Di mana saya bisa mendapatkan materi ini? Apakah itu? Melihat materi itu, Tang Yi punya firasat yang tidak menyenangkan. Dia tahu bahwa tidak boleh ada makan siang gratis di dunia, dan materi itu tidak dapat disediakan secara gratis. Diperkirakan bahwa akan dibutuhkan banyak poin Dewa Perang, untuk mendapatkan materi itu. Pada saat ini, harga pembelian gambar adalah 100 poin God of War, jika material juga membutuhkan nilai God of War. Jadi artinya adalah bahwa harga barang yang dibuat dengan gambar lebih tinggi dari harga barang jadi dengan level yang sama di toko sistem. Dan untuk ketinggian, Tang Yi belum diketahui, karena Tang Yi tidak bisa melihat harga bahan tanpa membeli gambar. Ini membuat Tang Yi sedikit sulit. Alasan mengapa Tuan Fang mulai menempa dengan palu besar, dan Tang Yi masih tinggal, hanya karena dia melihat informasi gambar Tang Yi ragu-ragu. Level item level inferior yang sama dijual di toko sistem dengan nilai God of War 100 poin, item level menengah dari peringkat kedua adalah nilai God of War 200 poin, dan level tertinggi item peringkat tinggi adalah 300 poin. Item yang dipalsukan dari tingkat yang sama, gambar dan bahan dari nilai yang lebih rendah mungkin lebih dari 100 nilai God of War, mungkin 200 poin, mungkin 300 poin God of War, atau bahkan lebih. Belum lagi kelas menengah dan kelas atas. Pada saat ini, Tang Yi tidak tahu apakah harus membeli gambar dan bahan untuk menempa sendiri. Menurut biaya, penempaan tidak efektif biaya sama sekali. Jelas, lebih murah untuk membeli produk jadi, dan atribut dari produk jadi sudah diperbaiki, tidak akan ada perubahan. Atribut apa yang dimaksud dengan atribut, sehingga saya mengenalnya dengan baik, dan memiliki bottom. Tapi bagaimana dengan penempaan?
Barang akan berubah dengan kualitas. Dengan kata lain, itu bisa menjadi lebih kuat dan itu bisa menjadi lebih buruk. Ini taruhan. Jika dibutuhkan lebih banyak nilai God of War untuk memalsukan item yang lebih sampah daripada produk jadi dari sistem store, apakah itu bukan kerugian? Karena itu, Tang Yi ragu-ragu. Tapi, setelah berpikir sebentar, Tang Yi akhirnya memutuskan untuk membeli atau memutuskan untuk menempa. Lagi pula, Dewa Perang Sepadan, dan Anda bisa menghasilkan uang nanti, tetapi Tang Yi berjanji pada Mu Xianling untuk menempa kalung untuknya. Jika Anda menyerah, tidakkah Anda akan membiarkan Mu Xianling kecewa? Selain itu, sebelum Tang Yi membual tentang Haikou, mengatakan bahwa guru bahkan lebih kuat dan memiliki konflik dengan Tuan Fang. Jika dia menyerah, apakah Tang Yi tidak akan ditertawakan? Ngomong-ngomong, Tang Yi memiliki sistem God of War, bagaimanapun, dia adalah putra surga, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menertawakannya? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.